Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semua selalu sehat ya. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai materi peluang. Pertama kali, apa sih itu peluang gitu ya? Ada yang tahu nggak apa itu peluang? Ayo. Oke, jadi benar ya, peluang itu adalah suatu kemungkinan atau kesempatan gitu. Nah, dalam matematika, peluang itu diartikan sebagai suatu kemungkinan yang muncul dari kejadian seperti itu ya. Untuk membahas peluang lebih dalam, kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu yang pertama menganalisis aturan pencacahan, ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah-masalah yang ada. Kemudian yang kedua itu adalah mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, ada itu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan yang secara acak gitu ya. Yang ketiga, kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah cacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Dan yang keempat itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Seperti itu ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kaidah pencacahan dan kejadian majemuk. Itu dibagi menjadi beberapa gitu ya. Untuk kaidah pencacahan itu ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, kemudian permutasi dan kombinasi. Nah, kejadian majemuk itu ada kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Seperti itu. Itu kita akan melakukan mengerti tentang aturan penjumlahan ya. Jadi aturan penjumlahan itu dimaksudkan adalah jika ada satu cara melakukan kegiatan satu, kemudian kedua cara melakukan kegiatan dua, dan seterusnya gitu ya, sampai kn cara melakukan kegiatan n, serta semua kegiatan tersebut saling lepas gitu. Maka ada K1, K2, dan seterusnya sampai kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan. Nah, langsung aja. Biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau biasanya berupa pilihan gitu. Jadi, kejadiannya itu tidak terjadi secara sekaligus. Nah, untuk lebih jelasnya contohnya seperti ini. Fatih akan membeli sebuah mobil di showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 jenis mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil? Nah, kalau kita perhatikan soal dari ini adalah ini kan tidak sekaligus terjadi gitu kan. Fatih hanya akan membeli sebuah mobil gitu ya, dia nggak akan membeli 3 jenis mobil, 4 jenis mobil, dan 5 jenis mobil. Jadi Fatih itu akan membeli hanya satu buah jenis mobil, sehingga kejadiannya tidak sekaligus terjadi. Maka caranya kita bisa menggunakan aturan penjumlahan, yaitu dengan menambahkan 3 tambah 4 tambah 5 gitu. Kita menambahkan jenis-jenis mobil itu, sehingga ada 12 pilihan untuk Fatih membeli sebuah mobil. Yaitu adalah aturan perkalian gitu ya. Aturan perkalian pengertiannya hampir mirip dengan aturan penjumlahan, namun di sini ada kata kuncinya bahwa keseluruhan kejadian itu dapat terjadi dengan perkalian antara K1 kali K2 kali Kn cara gitu ya. Nah, kita garis bawahi di sini. Kalau tadi kan dijumlahkan, kalau ini kan keseluruhan terjadinya dapat terjadi dengan K1 kali K2 kali Kn gitu ya. Nah, catat baik-baik, biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Jadi untuk aturan perkalian ini kejadiannya sekaligus terjadi gitu ya, berbeda dengan aturan penjumlahan. Itu kan tidak sekaligus terjadi dan berupa pilihan gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya, ini adalah ada contoh. Di sini contohnya adalah Tony memiliki 3 baju dan 2 celana gitu kan. Nah, yang ditanyakan berapa banyak cara Tony memasang baju dan celana yang dimilikinya, gitu kan, yang ditanyakan. Jadi kalau ada suatu kejadian yang mungkin bisa sekaligus terjadi gitu ya, jadi cara menyelesaikannya bisa kita pakai aturan perkalian. Nah, seperti ini, 3 kali 2 itu adalah 6 cara. Ataupun cara manualnya mungkin seperti ini gitu ya, ada 3 baju kan, ada 3 baju, sebut misalkan baju 1 adalah B1, baju 2 adalah B2, baju 3 itu adalah B3 gitu ya. Kemudian ada 2 celana, kita sebut celana 1 adalah C1, celana 2 itu adalah C2. Nah, jadi sekarang tinggal kita pasangkan. Baju 1 itu dipasangkan dengan celana 1, baju 2 itu dipasangkan dengan celana 2 gitu ya. Baju 2 dipasangkan celana 1, celana 2, dan itu seterusnya ya. Celana 1, celana 2. Nah, dari sini
kita peroleh gitu ya, pasti ada 6 cara. Ini adalah satu cara, ini adalah satu cara, ini satu cara, dan seterusnya sampai ada 6 cara gitu. Nah, cara kita, cukup kita menggunakan aturan perkalian saja, kita sudah menemukan berapa banyak cara Tony masang baju dan celana. Jadi itu adalah kejadian yang memang sekaligus terjadi ya, kalau masalah penggunaan baju, celana, ataupun sepatu gitu. Ke pembahasan selanjutnya, yaitu, nah sebelum kita masuk ke permutasi dan kombinasi yang merupakan kaidah pecahan itu, kita harus tahu ini, n faktorial itu apa sih gitu kan. Jadi, n faktorial itu didefinisikan sebagai perkalian dari bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Jadi ya, perkalian dimulai dari n sampai dengan 1 gitu ya. Dari n faktorial sampai dengan 1. Nah, mungkin contohnya lebih jelasnya seperti ini. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi, dimulai dari angkanya yang ditanyakan itu sampai dengan dikalikan 1 ya. Jadi mundur terus sampai 1. Nah, contoh lainnya lagi, 5 faktorial. 5 kali 4 dimulai dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 sampai kali 1 gitu ya, sehingga diperoleh 120. Contoh lainnya lagi, nah ini untuk menyelesaikan suatu persoalan sehingga kita nggak perlu sampai 1 gitu. Cukup kita ambil penyebutnya, misalkan 8 faktorial, maka 10 faktorial itu cukup sampai 8 faktorial aja. Dari ini kan bisa kita coret gitu ya. Sehingga nanti tersisa 10 kali 9 jadi 90, seperti itu. Nah, bentuk n faktorial sendiri adalah seperti ini. Perkalian n bilangan itu sampai dengan 1 gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Baik, kita lanjut. Untuk selanjutnya kaidah pencacahan tentang permutasi. Nah, permutasi di sini adalah kata kuncinya kita menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Jadi, apa sih maksudnya memperhatikan urutan? Nah, permutasi itu dirumuskan seperti ini. Sekarang apa sih maksudnya memperhatikan urutan gitu ya? Misalkan ada suatu masalah dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, kemudian sekretaris, dan bendahara gitu ya, dari 7 orang yang memiliki kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang sedia? Nah, ini contoh kasus yang memperhatikan urutan, karena ketua, sekretaris, dan bendahara A, B, C gitu ya, dia nggak bisa jadi B, C, A gitu ya, karena nggak bisa dia bentuk seperti ini, karena A itu kan tetap seorang ketua gitu, B itu tetap sekretaris, C itu tetap bendahara, dia nggak bisa menjadi B menjadi ketua gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk cara menyelesaikannya cukup kita ambil R-nya berapa gitu ya. Jadi R-nya itu adalah 3 orang ini akan dipilih, jadi sama dengan 3. Kemudian N-nya itu adalah 7 gitu ya. Sehingga diperoleh 7 faktorial per 7 min 3 faktorial. Jadi kita tinggal lihat penyebutnya sampai 4 faktorial. Lalu yang di atasnya sampai 4 faktorial juga. Sehingga ini saya coret. Lalu 7 kali 6 kali 5 adalah 210 susunan. Jadi ada 210 susunan pengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang bersedia. Kita berlanjut ke kombinasi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, berarti kombinasi tanpa memperhatikan urutan ya. Kejadian tanpa memperhatikan urutan. Artinya, kejadian A dengan B itu adalah sama dengan B dengan A. Misalkan, saya ini adalah bersalaman dengan si B, maka tetap B maupun B bersalaman dengan saya itu tetap ya sama-sama aja. Jadi dia nggak berbeda. Nah, untuk rumus kombinasi sendiri, bentuknya sama, cuman sebagai penyebutnya ditambahkan R faktorial, dikalikan dengan R faktorial gitu ya. Contohnya, sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Jadi, setiap orang saling berjabat tangan itu ada 2 gitu ya. Sehingga ini sebagai R-nya gitu. Dan 10 orang ini adalah sebagai N. Maka akan kita peroleh kombinasi 2 dari 10 itu adalah 10 faktorial min 10 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Ingat ya, kalau kombinasi dikali lagi dengan R-nya. Di 10 kali 9 kali 8 faktorial ini bisa dicoret ya, seperti biasa. Kemudian 10 sama 2 ini bisa disederhanakan jadi 5 kali 9 adalah 45. Jadi ada 45 jabat tangan yang terjadi. Kemudian kita akan lanjut ke peluang. Jadi peluang itu adalah besarnya kemungkinan mungkin terjadi dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, seperti yang kita katakan tadi, peluang adalah suatu kemungkinan gitu ya. Jadi peluang terjadinya suatu A itu dirumuskan dengan peluang A itu adalah dirumuskan seperti ini, banyaknya kejadian di A dibagi dengan banyak ruang sampelnya gitu, atau banyak ruang sampel atau ruang sampelnya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang muncul mata dadu yang merupakan bilangan prima gitu kan? Jadi sebelum kita lanjut menyelesaikan ini, kalian harus ingat gitu ya. Bilangan prima itu apa sih gitu kan? Bilangan prima itu adalah bentuknya mungkin bilangan yang
dibagi dengannya sendiri atau dibagi 1 gitu kan. Jadi mata dadu ini kan ada berapa? Dilempar 1 kali, berarti ada 6. Sehingga S-nya itu atau sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu kan. Jadi kalau kejadian A-nya itu adalah munculnya bilangan prima, maka harusnya bilangan prima itu adalah 2, 3, dan 5 seperti itu ya. Lebih jelasnya mungkin saya lanjut saja. Nah, di sini misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu yang merupakan bilangan prima. Itu adalah misalkan ya. Kemudian A-nya itu adalah sama dengan 2, 3, 5 seperti yang dijelaskan tadi. NA, jadi banyaknya A-nya itu adalah 3 ya. Kemudian banyaknya sampelnya adalah 6, sehingga diperoleh peluang A adalah 3 dibagi 6, yaitu setengah. Oke, seperti itu. Jelasnya di sini ada contoh 2, dari 7 orang laki-laki dan 5 perempuan akan dipilih 4 orang secara acak. Berapakah peluang 4 orang yang dipilih? Terpilih diantaranya laki-laki dan 1 perempuan gitu ya. Jadi untuk kejadian A-nya terpilih laki-laki, 3 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian banyaknya kejadian A itu bisa kita pakai kombinasi gitu ya. Nah, banyak kejadian A itu kan karena ada 3 laki-laki yang akan dipilih ya, kemudian banyaknya laki-laki di soal ada 7 gitu ya, jadi 37. Kemudian akan dipilih 1 perempuan, 1 ya. Kemudian di sini banyaknya perempuan itu ada 5 gitu kan. Makanya bentuknya seperti ini. Sehingga banyaknya A itu nanti akan diperoleh seperti ini, dan banyaknya sampelnya itu adalah total dari 3 ditambah 1 gitu ya. Kemudian dengan jumlah seluruh orang, itu ada 12. 7 ditambah 5 kan 12. Jadi diperoleh seperti ini bentuknya, sehingga peluang kejadian A itu adalah 35/99. Mungkin seperti itu. Peluang kejadian majemuk, yang pertama itulah peluang kejadian saling lepas. Jadi yang mana nama kejadian saling lepas? Ada kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B itu tidak dapat terjadi secara bersamaan, ya. Tidak dapat terjadi bersamaan atau tidak beririsan gitu. Nah, rumusnya itu adalah PA gabung B sama dengan PA atau PB gitu. PA ditambah PB gitu ya. PA gabung B, PA ditambah PB. Nah, contoh soalnya biasanya menggunakan kata atau di sini. Lihat nih kata atau. Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11 gitu ya. Nah, kata atau di sini pasti kita akan mencari PA gabung B gitu ya. Sehingga nanti untuk menyelesaikannya kita misalkan kejadian A itu adalah muncul mata dadu berjumlah 6. Kemudian kita tahu bahwa yang berjumlah 6 itu seperti ini. Jadi ada 5 banyaknya kejadian A, kemudian kejadian muncul mata dadu berjumlah 11. Jadi B-nya itu atau NB-nya itu ada 2, dan karena di sini ada 2 buah dadu yang dilempar gitu ya, sehingga menjadi 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi peluang A-nya itu adalah 5/36, peluang B 2/36, sehingga PA gabung B tinggal kita jumlahkan. 5/36 tambah 2/36 sama dengan 7/36. Oke, untuk selanjutnya adalah tentang peluang kejadian saling bebas. Jadi yang namanya peluang kejadian saling bebas itu adalah kejadian A dan kejadian B itu dikatakan saling bebas kalau kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B, ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi dirumuskan seperti ini. PA iris B itu adalah PA kali PB. Bentuk soalnya mungkin di sini dia pakai kata dan gitu ya. Sehingga nanti kalau pakai kata dan, kita tinggal kalikan gitu ya. PA kali PB. Jadi di sini ada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin. Jadi ada 2 buah kejadian ya. Pelemparan dadu dan koin gitu secara bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Nah, sekarang kita lihat. Misalkan A itu adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima, maka kita bisa tahu bahwa A-nya itu 2, 3, 5 itu banyaknya A itu adalah 3, dengan banyak sampelnya itu 6 ya, karena satu dadu dilempar gitu. Kejadian B itu adalah muncul si angka pada koin. Nah, satu buah koin kalau dilemparkan pasti kemungkinannya saat munculnya angka atau gambar kan, sehingga banyaknya angka yang muncul pasti cuma 1 gitu kan. Banyak kemungkinan yang muncul, sehingga peluang sampelnya itu adalah 2. Jadi peluang A-nya itu adalah 3 dibagi 6, dan peluang B adalah setengah. Sehingga kita peroleh tinggal dikalikan ya. 3/6 kali setengah itu adalah 3/12, atau disederhanakan menjadi 1/4, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah peluang kejadian yang bersyarat. Untuk peluang kejadian bersyarat itu adalah kejadian tidak saling bebas, tapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Contohnya ini, peluang A bersyarat B apabila A telah terjadi. Nah, dirumuskan seperti ini. Peluang B terjadi apabila A sudah terjadi gitu ya. Yang dirumuskan peluang B iris A per peluang A.
Oke, jadi seperti itu. Contohnya mungkin ini, pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki, dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk 10 besar gitu ya. Dan masing-masing 6 perempuan yang merupakan diantaranya masuk 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang terpilih adalah yang laki-laki gitu kan, dan masuk ranking 10 besar gitu ya. Jadi cara kita dengan buat tabel seperti ini, nah yang pertama kan kita ketahui dari soal yang masuk ranking ada 5 orang laki-laki kan, 5 diantaranya masuk 10 besar, 5 orang laki-laki, dan 4 diantaranya itu adalah perempuan gitu kan. Nah, dari 6 perempuan banyaknya gitu ya. Nah, sehingga yang tidak masuk ranking itu kan karena ada awalnya ada 8 laki-laki, ada 8 laki-laki, 5 yang masuk, berarti sisanya 3 gitu kan. Kemudian untuk yang perempuan, karena 4 yang masuk ranking, yang semula jumlahnya 6, jadi ada 2 yang tidak masuk. Sehingga totalnya di sini ada 8 laki-laki dan 6 laki-laki. Nah, kita misalkan A kejadian terpilihnya masuk ranking 10 besar, kemudian B-nya kejadian terpilihnya laki-laki. Jadi akan kita peroleh banyaknya A itu adalah 5 ditambah 4 gitu kan, yang masuk 10 besar, berarti 5 ditambah 4, si ini dan perempuan dan laki-laki, jadi makan 9. Kemudian yang B, kejadian yang terpilih laki-laki. Kejadian yang terpilih laki-laki itu adalah ada 8 orang laki-laki, berarti NP-nya 8. Kemudian untuk sampelnya itu ada 14 orang ya, karena laki-laki ditambah perempuan itu ada 14, sehingga peluang B bersyarat A gitu ya, peluang B terjadi apabila A gitu ya. Jadi dirumuskan seperti ini, peluang B iris A per PA gitu ya. Sehingga akan kita peroleh 5 per 14 ini sebagai peluang B iris A-nya gitu ya. Kemudian peluang A itu adalah 9 per 14 gitu. Oke, sehingga akan diperoleh 5 per 14 kali 14 per 9. Ini bisa dicoret, sehingga akan diperoleh peluang B terjadi apabila A itu adalah 5 per 9. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.